Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Doa DKM Masjid Jami' Baitur Rahman serta seluruh pengurus DKM yang saya hormati, dan Dr. KNJ Muhammadin MA, Babas Masyari MPD, alhamdulillah Bapak Salim Saidi SPD, Pak Sanudin, dan alhamdulillah juga dari TMI, alhamdulillah Sahadah Haji Binta, Sekuddin juga dari Ustaz Absori ya, Ustaz Judin dari Panggulan, alhamdulillah bisa hadir. Selain Bapak Haji Gani Masoko dari Sawan Permai bisa hadir. Seluruh para kiai, para ustaz, juga ustazah, para santri, putra putri Darus Sholihin, saya banggakan, saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, ridha dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Fatihah ini, ilmu yang kita kaji, ilmu yang penuh berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Yang kurang sehat ya pada saat ini ya, termasuk saya agak kurang fit, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya. Bapak Haji Samin, alhamdulillah beliau bisa hadir juga. Kita doakan biar terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di rumah kurang sehat atau di rumah sakit, kita doakan biar disembuhkan oleh Allah. Yang meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang belajar, putra-putri kita mudah-mudahan ya, santri-santri kita jamaah sukses belajarnya. Yang sedang kesusahan Allah angkat segala kesusahannya. Yang masih punya utang Allah berikan kemudahan untuk bayar utangnya. Kemudian juga yang sedang berjuang di jalan Allah untuk musholanya, untuk madrasahnya, sekolahnya, pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah, dan semua yang berinfak, berjariah, berwakaf dibalas berlipat ganda oleh Allah. COVID-19 juga segera disirnakan dengan sempurna oleh Allah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya, selamat datang juga kepada orang tua kita Bapak Hayat dari BSI ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua langkah kita yang baik ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kaji surah At-Taubah. Sekarang wala tusolli ala ahadin, surah At-Taubah ayat 84. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya, insyaallah minimal satu hurufnya 10 pahala yang kita akan raih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم
وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai dari walamma shallan nabiyyu. Ya, sebelum wala tusalli diawali dengan sebab turun ayat ini, walamma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan ala ibni Ubayyin kepada Ibnu Ubay, atau nama lengkapnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nazzala, Allah menurunkan ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah kamu sholatkan atas seseorang dari mereka yang mati abada selama-lamanya. Wala takum ala qabrih, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Lidabnin, untuk menguburkan, au ziaratin, atau berkunjung. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sungguh mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dan mereka dalam keadaan fasik, kafirun, yakni dalam keadaan kufur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang munafik yang luarnya mengatakan Islam tapi dalam batinnya kufur, tidak boleh untuk kita sholatkan. Ya, Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menyolatkan mereka. Kita lanjutkan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah mengagumkan kepadamu amwaluhum, harta-harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Innama yuridullah, sungguh hanyalah Allah menghendaki,
ayu azibahum untuk menyiksa kepada mereka biha dengannya fid dunya di dunia. Wa tazhaqo ay takhruja dan akan keluar angkusuhum jiwa-jiwa mereka wahum kafirun dan mereka dalam keadaan kufur. Artinya kita semua jangan kagum dengan harta-harta atau anak-anak mereka orang munafik, orang-orang yang hatinya busuk, yang kafir. Karena mereka akan diazab oleh Allah, bahkan matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza unzilat surah, dan jika diturunkan sebuah surat, ay ta'ifat minal Qur'an, sekelompok daripada Al-Qur'an, an ay bi'an, bahwasanya aminu, hendaklah kalian beriman billahi kepada Allah, wajahidu, dan hendaklah kalian berperang ma'a rasulihi, beserta rasulnya. Ista'zanaka ulu tauli, minta izin kepadamu ya Muhammad SAW, ulu tauli ay zawul gina, orang-orang yang kaya raya, minhum dari mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, zarna nakum ma'al qaidin, zarna, biarkanlah kami, nakun, kami berada, ma'al qaidin, beserta orang-orang yang duduk, yakni tidak mau berperang. Ayat ini menjelaskan kepada kita di antara ciri orang munafikin, di mana disuruh untuk beriman kepada Allah dan disuruh berjihad beserta Rasulnya. Orang-orang ini maupun orang kaya raya ini rupanya dia milih duduk, enggak mau ikut berjihad di jalan Allah. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif, radu mereka ridho, senang, puas, bi ayyakunu ma'al khawalif, bahwa mereka berada beserta orang-orang yang tidak ikut perang. Al-khawalif ini jamu khalifah. Ya, jadi ada khalifah, ada khalifah. Kalau di sini bukan khalifah, akan tapi khalifah. Ai an-nisa'ul lati takhalafna fil buyut. Pengertian khalif ini jama' dari khalifah, yakni an-nisa, perempuan-perempuan, allati takhalafna fil buyut, yang tidak ikut perang, berada di rumah-rumah mereka. Wa tubi'a ala qulubihim, dan telah dicap atas hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, mereka tidak ngerti al-khaira, kepada kebaikan. Jadi orang yang diseru untuk berperang di jalan Allah tapi milih diam seperti ibu-ibu di rumah, ini jelas orang yang tidak ngerti al-khair, kepada kebaikan. Lakini rasul, akan tapi rasul, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman beserta beliau, jahadu bi amwalihim, mereka telah berjuang, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa raga mereka, wa ulaika lahumul khairat, dan mereka lahum, baginya, al khairat, kebaikan-kebaikan, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung, ayil faizun, artinya orang-orang yang sukses. Jadi Rasulullah, ar-Rasul di sini, walaupun Rasul Allah banyak, tidak kurang 313 orang yang ada dalam Al-Quran 25, akan tapi sepakat ahli tafsir ar-Rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini ada al-ta'rif untuk ya ma'rifatkan ya, kehususan. Di dalam Alfiyah dikatakan al-harfu ta'rifin awilamu faqat panamatun arab takul bihin namat. Jadi dengan ar-Rasul di sini maksudnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Rasulullah beserta orang yang beriman besertanya berjihad di Allah dengan harta dan jiwa.
Maka bagi mereka al-khairat, meraih kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Bahkan mereka dinyatakan al-muflihun, al-faizun, orang yang beruntung, yang sukses dalam hidupnya. Satu ayat lagi, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Para rasul dan para mukminin yang ikut dengan Rasulullah berjihad dengan amwal dan anfus tadi, Allah menjanjikan, a'addallahu lahum jannah, Allah siapkan lahum bagi mereka jannatin, surga-surga tajri yang mengalir, min tahtiha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal fiha di dalamnya. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kesuksesan yang sangat besar, karena meraih surga yang luar biasa, kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti waja'al muazzirun al-ayah. Hadirin hadirat yang terhormat, demikian materi kajian ayat-ayat Al-Quran, tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan selanjutnya sebelum diakhiri dengan doa, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, musyawarahkan, di mana pada akhir-akhir ini banyak sekali ya ungkapan-ungkapan, fatwa-fatwa yang sangat menggelisahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa kita diskusikan, kita musyawarah. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu atau saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan. Haji Binta, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras suaranya ini. Saya mau nanya ini aja Pak Kiai. Ini kan tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3 ya. Kalau misalnya bicara berdusta, berjanji dan mencari, kalau dia manakan dia berkhianat gitu kan ya. Itu apakah kalau misalnya orang munafik itu pasti tiga itu pasti ada di dirinya, atau kalau misalnya salah satu ada itu termasuk orang munafik? Ya. Baik. Soal munafik ini ya. Ini tanda-tanda. Ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari umat ya. Jadi buku lagi ini udah di rumah kita catat ada 1000 pertanyaan. Sekarang nambah lagi ya pertanyaannya mengenai ayatul munafik gitu. Jadi pertanyaannya, tanda munafik ada 3. Kalau salah satu dari yang 3 dilakukan, apakah munafik juga? Munafik dan nggak boleh dikuburkan tadi. Kalau misalnya cuma satu aja, misalnya dia nggak, ya kalau dia manakan tuh dia nggak boleh dikuburkan di kan tadi gitu. wala takum ala qabri itu. Baik. Yang lain ada? Pak Ustaz Sofyan Nasori, silakan dikemukakan. Gimana? Banyak apa? Penyumbang gitu. Namanya Hari Subdibyo. Hari Tanu.
apakah boleh menerima bantuannya? Orang-orang Islam sendiri yang pendana besar itu kebanyakan tidak menyumbang gitu. Bahkan mereka menyebutnya istilahnya diskonto lah. Kalau saya pinjam sekian 100 juta berarti ada diskonto 10%-nya. Belum nanti bunganya 2% dan sebagainya. Itu kebanyakan orang Islam seperti itu. Sehingga orang Islam sendiri malas pinjam ke orang Islam sendiri atau teman-teman. Sehingga banyak pendana-pendana non-muslim seperti Yayasan Al-Mahdi yang biasanya itu Al-Mahdi dan sebagainya. Baik, mungkin satu lagi Pak Ustadz Armani, pada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah hadis yang berbunyi awal ma yuhasabu yaumul qiyamati as-shalah. Idza wujidat qamatan ubilat wa salama alaihi. Idza ini seterusnya. Dan apabila terdapat salatnya baik sempurna, maka ikut terima semua amalnya. Terdapat salatnya banyak kurang, lalu ditolak semua amalnya. Apa seluruh amal-amal yang dikerjakan cuma ditolak? Iya. Hal yang tertentu ditolak maaf. Baik, baik. Ya, ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus, yang penting-penting. Kita akan cukupkan 3 pertanyaan dulu ya, bahwa yang pertama dari Bapak Haji Binta yang saya hormati, beliau menanyakan tadi disebut-sebut mungkin kaitan dengan kaum munafikin, sehingga pertanyaan beliau berkenaan dengan ada hadis Nabi yang sahih, yakni ayatul munafik salasun idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini hadis sahih oleh Imam Bukhari. Bahkan sebagai informasi, selain ditulis dalam kitab Sahih Bukhari, juga di Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, juga saya tulis juga dalam kitab kecil saya yang berjudul Al-Jawahir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir, di mana dalam buku bahasa Arab yang saya tulis dan menjadi, ya katakanlah, buku wajib mungkin di pesantren ya Darus Shalihin dikaji. Bahkan alhamdulillah buku Al-Jawahir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir, yang kalau diterjemahkan Al-Jawahir itu mutiara bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir, dalam menerangkan hadis-hadis Nabi Al-Bashir. Al-Bashir itu yang memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan surga, wan nazir, dan pemberi peringatan bagi orang yang durhaka dengan akan masuk ke dalam api neraka. Yang buku kecil tadi alhamdulillah sudah banyak diminati oleh orang, termasuk oleh para kiai, di mana ada kiai namanya Ahmad Wajihuddin, pengarang pendiri atau pengasuh pondok pesantren Ulil Ilmi di Cibubur, itu pesan 100 buku. Juga kemarin ada Kiai Iwan Zawawi, pengarang pengasuh pesantren Darul Mukhlisin di Rawadenok, juga pesan 100 buku ya untuk dikaji di pondok pesantrennya masing-masing. Nah, di dalam buku Al-Jawahir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir tersebut yang kami tulis 40 hadis-hadis sahih, ya, termasuk hadis yang ayatul munafik ini.
Hadirin hadirat serta Bapak Haji Bintai yang saya hormati, berkenaan dengan masalah munafik ini di dalam tafsir namanya Sofatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dari Mekah Al-Mukarramah, dan baru-baru ini beliau meninggal dunia di Istanbul, Turki. Mudah-mudahan Allah ahlul khair, ya, jadikan ahlul khair, amin ya Allah ya Rabbal. Ketika menafsirkan ayat ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, di mana tafsir Sofatut Tafasir itu sudah saya ringkas karena Sofatut Tafasir sendiri 3 jilid tebal. Alhamdulillah saya tidak beli ya kitabnya, karena ketika pulang dari musabaqah tahfiz Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat sedunia di Mekah dulu, di antara hadiah atau pemberian yang saya terima itu adalah tafsir Al-Quran yang namanya ada Sofatut Tafasir, 3 jilid tebalnya, karena isinya bagus, namun banyak yang menyangkut masalah balaghah dan syair-syair yang kayaknya untuk masalah orang awam yang mubtadiin baru belajar tafsir kayaknya berat. Akhirnya saya ringkas yang mutiara-mutiaranya saja dengan judul tafsirnya Tafsir Al-Kausar, dan sekarang sudah saya susun sudah 3 jilid ya, karena setiap juz ya 1 jilidnya juz. Jadi insya Allah mudah-mudahan sampai 30 jilid, karena setiap juznya ya Al-Quran semuanya 30 juz, jadi berarti insya Allah 30 jilid. Nah, di dalam tafsir Sofatut Tafasir yang saya ringkas juga ada dalam tafsir Al-Kausar. Di situ ada penjelasan dari seorang ahli tafsir dan sekaligus ahli hadis dan sekaligus juga ahli sejarah Islam, namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, yang wafat tahun 774 Hijriah dari Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan bahwa al-munafikun ini ada 2 macam. Ada istilahnya munafik i'tiqadi, dan yang kedua ada munafik amali. Ini istilah beliau di dalam menafsirkan kaum munafik ini ada 2 macam. Jadi ada munafik i'tiqadi, ada munafik ya amali. Bedanya, kalau munafik i'tiqadi itu artinya adalah orang yang di lidahnya mengatakan sebagai muslim, katakanlah beriman, ngaku beriman, akan tapi dalam akidahnya mereka ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya munafik i'tiqadi. Nah, jadi yang tadi berkaitan dengan masalah firman Allah, wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih, ya, itu berkenaan dengan orang munafik i'tiqadi yang memang di dalam hatinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita mensolatkan jenazahnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Tapi kalau misalnya kaitan dengan munafik amali yang ditandai dengan 3 macam tadi, apabila bicara suka dusta, apabila berjanji suka menyalahi, beri amanah suka khianat, ini masih nyangkut masalah taufik ya, munafik amali, sehingga masih tetap ya dia sebagai muslim, karena
hanya amaliyahnya yang kurang pas, ya, yang tidak baik. Itu jadi kesimpulannya, kalau yang berkenaan dengan tadi tidak boleh kita mensolatkan jenazahnya, ini yang munafiknya, yang i'tiqadi tadi, yang memang di luarnya muslim tapi hakikat di dalam batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua dari akhi, ya, Ustaz Sufyan Sahuri, walaupun dulu pernah mondok di Darus Sholihin, tapi sekarang udah pinter, sudah jadi ya, Ustadz, ya, mengarang buku juga. Mudah-mudahan beliau ilmunya banyak dan bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal. Beliau ini menanyakan tentang masalah pemberian atau kata sumbangan istilah dari non muslim kepada kita umat Islam. Misalnya tadi dikemukakan ada seorang tokoh, ya, kata Nasrani misalnya, ya, Haritanu Sudibyo, yang membantu kepada, ya, pesantren-pesantren di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai pimpinan pesantren ini bisa, ya, boleh menerima bantuan tadi atau tidak, gitu ya. Ini ya pertanyaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan, ya, masalah ini, jadi kita melihat ada dua, ya, alternatif, ya. Yang pertama, ya, kita melihat kalau misalnya, ya, ketika dia memberikan bantuan ini, katakanlah ada iming-iming sesuatu yang nanti, ya, merendahkan ke dalam agama Islam, agama kita, jelas kita harus tolak, tidak bisa kita terima. Misalnya ketika dia menyumbang karena membantu kita, dia bawa istilahnya wartawan, masukin ke surat kabar, di mana, ya, orang-orang Islam ini, ya, seolah-olah pengemis, ya, menerima dari mereka dan terkesan agama non muslim tadi menjadi ada izzah, ada kemuliaan, sementara Islam rendah, ya, pelecehan ini jelas kita wajib untuk menolak pemberian, ya, mereka ini. Kenapa? Karena berarti Islam nanti akan direndahkan. Tapi kalau misalnya ngasihnya itu secara sembunyi-sembunyi, tidak mau dipublikasikan, betul-betul, ya, ikhlas ingin, ya, membantu aja lah, ya, tentu tidak ada masalah, karena dia dengan tidak akan melecehkan ke dalam agama Islam, memberinya itu benar ketulusan, ya. Walaupun tentu, ya, saya sendiri tidak, istilahnya tidak gembira, ya, dengan menerima bantuan dari, ya, non muslim tadi. Kalau bisa kita enggak terima, ya, karena ada kekhawatiran hal-hal yang tidak baik, ya. Ini tentunya harus kita perhatikan, termasuk mungkin yang fatwa dari Sidogiri ini, karena istilahnya waro, ya, waro itu artinya selektif. Kalau bisa bantuan-bantuan dari mereka ini kita tidak terima, akan tapi kita ingin dari, ya, umat Islam itu sendiri. Dan perlu dikemukakan bahwa amaliyah dari mereka non muslim tadi, walaupun untuk kebaikan seperti masjid atau misalnya pesantren, itu semuanya akan sia-sia
tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi amal-amal mereka yang dilakukan itu karena tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu ibarat debu yang ditabur-taburkan sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan mengenai yang terakhir ini dari Bapak Ustaz Armani. Di dalam sebuah hadis ya, yang kita baca baik itu di Fiqhus Sunnah maupun di kitab Al-Kabair juga ada yang kaitan dengan dosa besar ketika orang meninggalkan ibadah sholat. Kemudian ditulis sebuah hadis yang kurang lebih yang saya hafal bunyinya awwalu ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-shalat wa in salahat salahat wa sayru amalih wa in fasadat fasadat wa sayru amalih. Ya, artinya adalah yang pertama kali amalia seorang hamba yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik pula amal-amaliyah yang lainnya. Tapi kalau fasadat, sholatnya rusak, buruk, maka akan rusak pula amal-amal yang lainnya. Pertanyaan Bapak Haji Pak Ustadz Armani tadi, apakah ketika orang sholatnya tidak baik ini jadi amal-amal ibadah yang lainnya rusak semua gitu? Itu pertanyaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi ya amal-amal yang lainnya akan rusak juga gara-gara ya sholatnya ini tidak beres, ya tidak baik. Masalahnya kalau saya ilustrasikan misalnya dengan hadis yang lain dikatakan bahwa hadis riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang dalam agama Islam kita. Paman aqomaha faqad aqomadi. Kalau bangsa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Bahkan ada yang menambahkan paman tarokaha faqad hadamadin. Kalau meninggalkannya berarti menghancurkan agama itu sendiri. Nah, kalau saya ibaratkan sholat ini bagaikan tiang, katakanlah sebuah masjid ya Baitur Rahman ini bisa kokoh dan kuat karena tiangnya kuat. Ya, sehingga ketika tiangnya ini roboh, tiangnya hancur, maka masjid ini akan ikut hancur pula. Ibaratnya. Nah, oleh Rasulullah diumpamakan sholat ini tiang agama kita. Kalau sholatnya rusak, sholatnya enggak beres, berantakan, itu berarti amal-amal kebaikan yang lain tadi jadi ikut berantakan juga. Ibarat bangunan tadi diumpamakan oleh Rasulullah as-sholatu imaduddin, tiang agama. Ketika tiangnya roboh, ikut roboh semua. Itu makanya jangan disepelekan masalah sholat. Ya, saya punya kitab khusus ketika di tanah suci itu ada ketika mampir di toko kitab, kemudian saya beli judul kitabnya Manzilatus Shalah fil Islam. Manzilatus Sholati fil Islam artinya kedudukan sholat dalam agama Islam. Itu sangat penting sekali dengan begitu tingginya nilai ibadah sholat, sehingga bisa yang amal-amal yang lainnya menjadi tidak berguna lagi ketika sholatnya seseorang ini tidak beres, tidak rapi, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Imam sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu.
Oleh karena itu kita mudah-mudahan bisa menjaga sholat dan sesuai dengan tata caranya dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian Bapak dan Ibu yang terhormat, para santri yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan insya Allah Jumat yang akan datang kita dalam keadaan sehat walafiat semua, sehingga bisa mengkaji kembali firman-firman Allah dan masalah-masalah keagamaan yang sangat penting. Dan untuk mendalami masalah agama juga saya informasikan bahwa ya, YouTube masalah-masalah agama yang penting-penting masih terus berjalan. Mudah-mudahan bisa disimak sampai tuntas dan di-share kepada teman-teman yang lain sehingga dapat nilai ibadah dan dakwah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, demikian juga tafsir Al-Jalalain ini yang oleh Bapak Salih Saifuddin di-share sama teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.